Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusul Akbar dari kelas TMC angkatan 2020. Perkenalkan, my name is Nusul Akbar. You can call me Sul from Sopeng, and I have a hobby of sport. Hobi saya adalah olahraga because exercise can make the mind relax. Ultimately, the body is also healthy. I'm now 19 years old. Umur saya 19 tahun and I still a student at the Makassar State University, majoring in computer engineering. So here I will explain the meeting material that has been discussed. Oke, langsung saja. So here I will explain konsep dasar berbahasa Inggris. Ya, ada 4. Yang pertama yaitu menggunakan kamus. The introduction section of the dictionary includes explanation of special form, how to pronounce word, abbreviation of symbol, and detail of using the dictionary. Dan pendahuluan kamus mencakup penjelasan bentuk khusus, cara pengungkapan kata, singkat simbol, dan detail penggunaan rumus. Kedua, vocabulary dan tense. Basic strategies for adding or learning vocabulary. That is making a sentence with a word. Making notes on how to make a word or expression. Arranging newly known words and grouping them. Reading a list of words in English. Reading the spelling of the word are much more strategies of methods that can be used if you want to learn of different or English vocabulary. Jadi strategi dasar ini untuk menambah atau mempelajari kosakata itu membuat kalimat dengan kata, membuat catatan tentang membuat kata atau ekspresi. Selanjutnya adalah keterampilan membaca. Keterampilan membaca, reading in English is the same as reading in Indonesian, meaning that all words must be read and understood. Selanjutnya, percakapan dan pendengaran. Yang terakhir, there are several types of reading skill, including skimming, scanning, extensive reading, and intensive reading. Ada beberapa jenis keterampilan membaca, termasuk membaca sekilas, memindai, dan membaca ekstensif, dan membaca intensif. Selanjutnya, present tense. A sentence begins with a capital letter and ends with a period, and consists of one or more clauses: subject, verb, object, complement, and adverb. Example: he is going shopping for you. Jadi contohnya, dia akan berbelanja untukmu. Ini adalah sebuah kalimat dimulai dengan subjek kata kerja, objek pelengkap, dan kata keterangan. Sentence structure. Present tense is a tense used to tell about something general, something that always happens frequently, or a general truth. The simple present tense is the tense that is more often used in everyday life. Example: the present, I will buy a car tomorrow. The past, what you did. The future, what are you going to do. Jadi ini adalah yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang, atau sesuatu kebenaran umum. Seperti ini, saya akan membeli mobil besok. Apa yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Selanjutnya, perfect tense. Perfect tense terdapat 3 bagian, yaitu present perfect tense, expression and action that started in the past but are still happening. Past
perfect tense expression an action that started in the past and finished in the past. Future perfect tense expression an action that started in the past and will end in the future. Jadi ini yang pertama menyatakan suatu perbuatan yang sudah dimulai di masa lampau tetapi masih terjadi. Yang kedua menyatakan suatu tindakan yang dimulai di masa lalu dan selesai di masa lalu. Yang ketiga menyatakan suatu perbuatan yang dimulai di masa lalu dan akan berakhir di masa depan. Selanjutnya adalah modal verb. The term modal verb is certainly familiar. Modal verbs or something called modals are an auxiliary verb in English. Modal verbs or modal verb is a type of verb used to indicate a modality. Jadi contohnya kata kaki modal ini, besok saya akan pergi ke shopping. I will go to shopping tomorrow. Jadi istilah modal verb ini tentu sudah tidak asing lagi. Kata kerja modal atau kadang disebut modal adalah kata kerja bantu dalam bahasa Inggris. Selanjutnya materinya adalah pronouns. Pronouns or pronouns in Indonesian merupakan are very important part of speech because pronouns are usually used to replace nouns as the second mention and so on. Example, help me move the chair. Bantu saya memindahkan kursi. Pronouns ini merupakan bagian yang terpenting dalam pidato karena pronouns biasanya digunakan untuk menggantikan kata benda pada saat penyebutan kedua dan seterusnya. If and which. Which and if are both used to express what we want to change both in the past and in the future. If, example, if going to Bali if there are no obstacles, which I hope he will come to my house. Jadi wish ini keduanya digunakan untuk mengungkapkan apa yang ingin kita ubah di masa lalu maupun di masa depan. Seperti jika ke Bali tidak akan kendala. Jika tidak ada kendala saya akan pergi ke Bali. Dan ini wish adalah sebuah kata harapan. Saya harap dia akan datang ke rumah saya. Passive. Passive sentence is the same as Indonesian, namely passive sentence, where the object performs the action. In English, the passive form follows the active tense, with a change in the true form of the verb. Example active. I have made a check. Example passive. This check was made by someone. Jadi kalimat pasif ini di mana objeknya melakukan tindakan di dalam bahasa Inggris. Bentuk pasif mengikuti bentuk aktif dengan perubahan bentuk ketiga dari kata kerja. Ini adalah contoh aktif, saya sudah membuat kue, dan yang pasif adalah kue ini dibuat oleh seorang. This check was made with someone. Verb in. Verb in is a verb that is usually wishes to explain something that is happening. Present participle although is often used as a ground, a non-driver from a verb. Example, I will go to school early. Jadi kata kerja ini biasa digunakan untuk melepaskan sesuatu yang sedang terjadi, meskipun sering digunakan sebagai kata benda yang berasal dari kata kerja.
Seperti contohnya saya akan pergi ke sekolah lebih awal. Selanjutnya adalah countable and uncountable. Jadi ini adalah kata terhitung dan tidak terhitung. Adalah kata benda yang dapat dihitung dalam satuan angka. Countable nouns are nouns or things that can be counted in units of numbers. Example: how many cars do you have at home? Berapa banyak mobil yang kamu punya di rumah? Untouchable nouns of Alsatian colored much known are nouns that cannot be counted. Example: I have a cup of water. Saya punya secangkir kopi. Jadi ini yang countable adalah kata benda yang dapat dihitung dalam satu angka, dan ini adalah kata benda yang tidak dapat dihitung, yaitu air. Ya, terima kasih. Itulah tadi persentase dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.